mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'si wad-dharra'i wa hinal ba'si. Ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, as-sabaru minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata-kata ketakziman kepada Abuya Rohani ma'a ummi sekeluarga. Moga-moga beliau selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata ketakziman kepada Rais Am mencakupi seluruh Dewan Guru Dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Lang Lahdi, dan teristimewa kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan ditutupi dengan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kesuksesan merupakan sesuatu yang kita inginkan. Allah memang menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi martabatnya, ada pula yang rendah. Ada yang kaya laksana raja, ada pula yang miskin bagaikan si budak. Akan tetapi jalan menuju kesuksesan yang sama. Kesuksesan merupakan sesuatu yang kita cita-citakan. Akan tetapi jalan menuju kesuksesan tidak mudah hadirin. Penuh dengan rintangan, cobaan, hinaan dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah sikap seseorang dalam menghadapi berbagai rintangan, cobaan yang terdapat dalam perjalanan seseorang menuju kesuksesan? Nah hadirin, beranjak dari konteks di atas, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, berbicara dengan kata-kata sabar. Sabar merupakan kata yang sering kita ucapkan, kata yang menjadi penghibur hati dikala cobaan sedang menghampiri, kata yang menjadi penenang jiwa dikala gundah gulana sedang melanda. Yang sempurna ketakwaannya kepada Allah, maka sudah sepatut dan selayaknya hadirin seseorang yang bersabar mendapatkan kesuksesan dikarenakan keimanan dan ketakwaannya telah benar-benar kepada Allah. Hal tersebut dicontohkan oleh seorang pemuda padang pasir yang lahirnya tanpa mengenal seorang ayah. Namun 40 tahun kemudian ia mampu menerangi ke seluruh pelosok dunia. Yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau menyebarkan agama Islam yang diperintahkan oleh Allah, beliau sering dicaci maki, dihina, bahkan beliau pernah dilempari dengan kotoran onta. Lalu bagaimanakah sikap beliau hadirin? Apakah beliau marah terhadap kaum kafir Quraisy, memusuhi kaum kafir Quraisy, ingin balas dendam terhadap kaum kafir Quraisy? Tidak hadirin. Caci maki yang mereka lontarkan kepada baginda Rasul malah pujian yang menjadi balasan. Kotoran onta yang mereka lemparkan kepada baginda Rasul malah senyuman yang diperlihatkan. Sungguh menakjubkan hadirin. Alhasilnya sang lawan menjadi kawan, penyembah berhala Lata wa Uzza menjadi penyembah Allah Azza wa Jalla. Itulah kesuksesan daripada baginda Rasul yang tidak luput dari sifat kesabaran yang dimiliki oleh beliau. Maka bila kita ingin menjadi orang yang sukses, bersabarlah laksana baginda Rasul. Insya Allah kesuksesan pun akan kita dapatkan. Sidih dinagan tempat lullahi,
Dibineh dalam udin raya, menyosabah hana dalam hati, baik tiap fikir pupu yang hana tidak akan tercapai hadirin. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sabar tersebut terbagi di atas 3 pembahagian. Yang pertama, sabar kita dalam ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Di setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah memang berat rasanya, sehingga membutuhkan kesabaran yang amat tinggi, seperti bersabar dari sifat malas dan berusaha agar selalu istiqomah di atas mengerjakan perintah yang diwajibkan oleh Allah, seperti salat tepat pada waktunya, berzakat bila sampai nisab, bersedekah bila ada kemampuan, berbaikan dengan sesama insan. Itulah kesabaran kita dalam ketaatan. Yang kedua, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Segala bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah memang menyenangkan bila kita melakukannya, memuaskan bila kita memperbuatkannya. Berzina memang puas rasanya, berjudi memang mengasyikkan, yang kalah bikin ketagihan dan yang menang makin penasaran. Korupsi favorit pekerjaan. Akan tetapi Allah melarang segala bentuk kemaksiatan kepada kita, sehingga kita selaku orang yang beriman akan senantiasa bersabar di atas kemaksiatan yang Allah larang. Sayangnya terhadap si penzina, peminum minuman keras, penjudi, koruptor, mereka hanya memilih nikmat yang sesaat dan akan mendapatkan penderitaan yang berkepanjangan. Mata'ul khalil walahum azabun alim. Nikmat yang sesaat dan akan mendapatkan penderitaan yang berkepanjangan. Yang ketiga, kesabaran di atas segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Uang semakin hari semakin tidak ada, dompet selalu tipis, anak istri menjerit menangis, kehidupan pun semakin krisis. Itulah yang patut kita syukuri kepada Allah. Seseorang yang bersabar akan senantiasa mensyukuri nikmat daripada Allah, baik dalam cobaan, rintangan, hinaan dan lain sebagainya. Maka bila kita ingin menjadi orang yang sukses, bersabarlah dikala cobaan menghampiri, rintangan pun menghadang. Dan yakinlah wahai saudaraku, pasrahlah dengan apa yang terjadi, mempercayai yang bahwasanya Allah tidaklah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Maka dikala cobaan pun menghampiri, rintangan pun menghadang, bersabarlah duhai saudaraku, pasrahlah dengan apa yang terjadi. Innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dikala Allah telah menyertai orang-orang yang sabar, maka sudah sepatut dan selayaknya hadirin bagi seseorang yang bersabar mendapatkan kesuksesan, dikarenakan Allah menyertai di atas segala perbuatannya. Sebagaimana syair Arab mengatakan, innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum, bahwa sesungguh kalian tidaklah kalian memperdapatkan apa-apa yang kalian cita-citakan, terkecuali kalian bersabar di atas barang yang engkau benci, bersabar di atas kemiskinan sebelum kekayaan, bersabar di atas kesusahan sebelum kebahagiaan, bersabar di atas cobaan dan rintangan sebelum datangnya kesuksesan. Itu perkara yang kita benci. Maka bila kita sanggup bersabar di atas perkara tersebut, maka kesuksesan pun akan kita dapatkan. Bersabar di atas kemiskinan, kekayaan pun akan datang. Bersabar di atas kesusahan, kebahagiaan pun akan kita dapatkan. Bersabar di atas cobaan dan rintangan, maka kesuksesan pun akan kita dapatkan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, konsekuensinya adalah sumber kesuksesan adalah kesabaran.
Tanpa kesabaran, kesuksesan pun tidak akan kita dapatkan. Dikarenakan di setiap perbuatan pasti ada yang namanya ujian. Di setiap yang kita lakukan pasti ada yang namanya cobaan. Maka bila kita sanggup bersabar di atas ujian, bersanggup bersabar di atas segala cobaan, kesuksesan pun akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Kesuksesan merupakan keinginan setiap makhluk, akan tetapi kesabarannya yang sangat diperhatikan. Semua orang ditanya pengen jadi orang yang sukses, semua ditanya pengen menjadi orang yang sukses. Tapi kalau ditanya sanggup tidak bersabar di atas perjalanan menuju sukses, sanggup bersabar tidak di atas kesusahan, sanggup bersabar tidak di atas kemiskinan, sanggup bersabar tidak di atas cobaan yang diberikan oleh Allah, itu terbengung jawabannya. Maka dikala kita ingin menjadi orang yang sukses, bersabarlah sebagaimana Rasulullah bersabar. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari syarahan di atas dapat kita simpulkan yang bahwa seseorang yang bersabar adalah seseorang yang sempurna imannya, dan seseorang yang bersabar adalah seseorang yang sempurna ketakwaannya kepada Allah. Maka sudah sepatut dan selayaknya hadirin, seseorang yang bersabar mendapatkan kesuksesan daripada Allah, dikarenakan keimanan dan ketakwaannya telah benar-benar sempurna kepada Allah. Dan yang kedua, kesuksesan daripada baginda Rasul tidak luput dari sifat kesabaran yang dimilikinya. Di saat dia menyebarkan agama Islam yang diperintahkan oleh Allah, tidak luput dari sifat kesabaran yang dimiliki olehnya, sehingga dia sukses dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhirnya hadirin, bila kita ingin menjadi orang yang sukses, tanamkanlah sifat kesabaran dalam diri kita masing-masing. Dan ingatlah, kegagalan bukanlah segala-galanya, akan tetapi kegagalan merupakan buah daripada keberhasilan. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang akan mendapat. Man sabata nabata, siapa yang tetap dialah yang akan tumbuh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hanya sekian dan demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha'i wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.